Sengaja kalian aku panggil ke sini untuk membicarakan terkait tahta Pajang. Sultan telah tiada. Seharusnya tahta ini jatuh kepadaku, tapi aku tidak berminat. Aku hanya ingin memperdalam ilmu agama dan menyebarkan Islam pada masyarakat luas. Maka dari itu, tahta Pajang aku serahkan kepada Raden Arya Pangiri. Dan Mataram resmi menjadi kadipaten, dan Sutawijaya menjadi adipatinya. Dan aku akan menjadi adipati Jipang, agar aku bisa berdakwah di sana. Maaf Raden, apakah semua keputusan ini Raden sudah pikirkan matang-matang? Betul Raden, karena saya hanya seorang menantu, dan saya pun orang Demak. Jangan khawatir, semua sudah kupertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Baiklah Raden, segala keputusan Raden akan kami hormati dan jalankan. Kerajaan, barangkali suatu masa nanti anak cucumu temukan dan mengerti. Kau pilih mahkota, bukan pelukanku. Janji kita hancur jadi debu di hari kau dinobatkan sebagai raja. Aku mengubur cinta dalam diam. Dulu kau pegang tanganku di bawah pohon ara, bersumpah takkan pernah melepaskannya. Kini tangan itu memegang pedang dan hatiku jadi korban pertama. Kau pilih mahkota, bukan pelukanku. Janji kita hancur jadi debu di hari kau dinobatkan sebagai raja. Aku mengubur cinta. Beruntung sekali ya Den, Arya Pangiri dapat menduduki tahta Sultan, padahal bukan orang Pajang. Aku ingin orang-orang Demak memegang peranan penting di kesultanan. Oleh karena itu, Aki kutugaskan membawa orang-orang Demak untuk tinggal di Pajang. Semua sudah menjadi keputusan Raden Benowo, penerus sah tahta Pajang. Lalu bagaimana dengan orang-orang Pajang yang sudah memegang posisi penting di kesultanan? Masalah itu sudah menjadi urusanku. Baiklah Sultan. Saya berkeyakinan suatu saat Den Suta akan menjadi sultan dari wilayah bumi Mataram. Mahkota, bukan pelukanku. Janji kita hancur jadi debu di hari kau dinobatkan sebagai raja. Aku mengubur cinta dalam diam. Sultan ingin orang-orang Demak berperan dan memegang posisi penting di Kesultanan Pajang. Sultan menginginkan Demak jaya kembali, karena Demaklah awal Kesultanan Pulau Jawa, harus jaya kembali. Persiapkan diri kalian, lusa kita akan berangkat menuju Pajang. Akhir-akhir ini, aku sering melihat orang asing datang berkuda dari arah selatan. Aku pun pernah melihat, sepertinya itu orang-orang Demak yang didatangkan Sultan. Lalu apa tujuannya Sultan mendatangkan orang-orang Demak ke Pajang?
untuk memperkuat posisi Sultan Arya Pangiri agar posisinya tetap aman. Mulai besok, tugas kalian selesai dan kalian akan diberikan hadiah atas pengabdian kalian. Ya, begitulah manusia akan mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun. Kerja Aki sangat bagus, akan kusiapkan imbalan yang pantas. Sekarang semua posisi penting di Kesultanan sudah dipegang oleh orang-orang Demak. Lusa, gelombang pertama para petani Demak akan datang ke Pajang, Sultan. Mulai besok kalian tidak usah bekerja lagi, karena akan ada orang yang akan mengurus sawah. Aku jadi bingung, sekarang pengurusan lahan dan sawah dipegang semua oleh orang Demak. Orang-orang Pajang dicopot oleh Sultan tanpa alasan yang jelas, dan digantikan oleh orang Demak. Aku juga bingung, tapi kita cuma rakyat kecil, bisa berbuat apa? Kalau kondisi ini dibiarkan terus, maka Pajang akan dikuasai oleh orang-orang Demak. Kita harus mengadu kepada Raden Benowo untuk mendapatkan keadilan. Sebaiknya kita segera melapor kepada Raden Benowo agar Sultan Arya Pangiri tidak semena-mena. Kau pilih mahkota, bukan pelukanku. Janji kita hancur jadi debu di hari kau dinobatkan sebagai raja. Aku mengubur cinta dalam... Betul Raden, sekarang pengelolaan sawah dipegang oleh orang-orang Demak, sehingga kami tidak punya pekerjaan. Posisi penting di Kesultanan pun sekarang semua orang-orang Demak. Sebelum kalian pun sudah beberapa orang yang melapor padaku. Terima kasih atas informasi kalian. Tenanglah, aku akan menindaklanjutinya. Jika ada sesuatu, bicaralah dengan Sutawijaya. Dia sudah kuanggap anakku sendiri. Maaf Den, ada apa Raden memanggil saya? Tolong Aki pergi ke Mataram, temui Den Sutawijaya, bilang aku ingin bertemu. Baik Den. Ada utusan Raden Benowo dari Jipang, ingin bertemu Aden. Suruh temui aku menunggu di rumah. Ada pesan dari Raden Benowo, Den Suto dimohon datang ke Jipang karena ada hal penting. Baiklah, sampaikan salamku kepada Raden Benowo, lusa aku akan datang.
Maaf Den Sutawijaya sudah datang, sedang menunggu di luar. Suruh masuk ke ruanganku, nanti aku menyusul. Akhir-akhir ini banyak orang Pajang datang mengadu kepadaku tentang kondisi Pajang sekarang. Sekarang Sultan Arya Pangiri sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Pajang. Posisi-posisi penting di Kesultanan sekarang diisi oleh orang-orang Demak. Yang paling menyakitkan, pertanian dikelola oleh orang-orang Demak, sehingga banyak yang menganggur. Pendapat Aden, apa aku harus ke Pajang atau dia harus aku panggil ke sini? Kalau Raden datang itu beresiko, memanggil Sultan pun tidak mungkin karena Jipang bawahan Pajang. Menurut saya, lebih baik Raden tegur dengan surat saja, itu lebih aman. Jika ditegur dengan surat tidak dipedulikan, terpaksa kita lakukan cara lain. Baiklah kalau itu saran Aden, saya akan lakukan. Semoga Sultan terbuka hatinya. Mungkin besok pun aku akan menulis surat untuk Sultan Arya Pangiri. Hari mulai sore, untuk malam ini sebaiknya Aden bermalam di sini. Teruntuk saudaraku, Sultan Arya Pangiri yang kuhormati dan cintai. Tinta emas di ujung pena mengering sebelum sempat ku selesai. Akulah pemimpin kesultanan, maka aku yang menentukan segala kebijakan. Terukir di sudut kalimat yang takkan pernah sampai ke tanganmu. Ada surat dari Jipang Den. Tirai sutra merah, ku dengar sorak dari alun-alun. Ada apa Den? Kumpulkan orang-orang kita. Kita bergabung dengan Jipang menyerang Pajang. Kabar dari Delik Sandi, Jipang dan Mataram sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Siapkan semua pasukan. Kita hadapi mereka.